Setiap dari kita pasti pernah merasakan sakit, baik itu secara fisik maupun emosional. Tapi, pernahkah kita berpikir apakah rasa sakit itu sebenarnya punya makna yang lebih dalam? Apakah penderitaan justru memberikan nilai pada hidup kita? Apakah rasa sakit memang penting bagi hidup yang bermakna? Friedrich Nietzsche, seorang filsuf yang sering dihubungkan dengan konsep Ubermensch atau manusia unggul, meyakini bahwa penderitaan itu tak terelakkan. Dia berkata, apa yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat. Menurut Nietzsche, penderitaan adalah bahan mentah yang berbentuk karakter kita. Ketika hidup memaksa kita menghadapi kekecewaan, kehilangan, atau bahkan rasa putus asa, kita dipaksa untuk memilih, menyerah atau bangkit. Dalam perjuangan itulah kita menempa diri dan menemukan makna. Tapi Nietzsche tidak hanya bicara tentang penderitaan sebagai sarana untuk bertahan hidup. Ia berbicara tentang transcendence, melampaui penderitaan untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Apakah kita menganggap penderitaan sebagai batu sandungan atau sebagai kesempatan untuk bertumbuh? Itulah yang membedakan mereka yang hanya bertahan dengan mereka yang benar-benar berkembang. Di sisi lain, ada pandangan dari Buddha yang menawarkan cara pandang berbeda. Dalam ajaran Buddha, penderitaan atau dukkha adalah sifat dasar dari kehidupan semua yang kita kejar. Kekayaan, kekuasaan, cinta, pada akhirnya mengarah pada ketidaksempurnaan. Itu karena keinginan kita tak terbatas, sementara dunia ini terbatas. Kita terus mengejar kebahagiaan, tapi apa yang kita dapatkan hanyalah penderitaan yang berulang. Disinilah Buddha menawarkan jalan keluar dengan melepaskan keterikatan pada hal-hal duniawi. Kita bisa membebaskan diri dari siklus penderitaan. Namun, apakah benar kita bisa menjalani hidup sepenuhnya tanpa menginginkan sesuatu? Dan jika kita bisa, apakah hidup itu masih bermakna? Ini adalah dilema yang muncul ketika kita merenungi peran penderitaan. Jika kita menghapusnya sepenuhnya, apakah kebahagiaan masih ada? Karena tanpa kegelapan, bagaimana kita bisa memahami cahaya? Lalu, mari kita berpikir sejenak tentang kehidupan kita ini sehari-hari. Dalam perjalanan hidup ini, kapan terakhir kali kita benar-benar merasa hidup? Banyak dari kita akan mengingat momen-momen di mana kita berjuang menghadapi rintangan besar. Entah itu dalam karir, hubungan, atau kesehatan. Seringkali bukan momen-momen nyaman yang paling berkesan, tetapi justru ketika kita merasa tertantang saat rasa sakit mendorong kita untuk berubah atau bertumbuh. Seorang atlet misalnya, dia tidak mungkin bisa menjadi lebih kuat tanpa menekan otot-ototnya sampai batas maksimal. Dalam proses itu, mereka merasakan sakit, tapi justru di sanalah kekuatan terbentuk. Sama halnya dalam kehidupan emosional dan mental kita. Jika hidup selalu mulus tanpa hambatan, apakah kita akan memiliki alasan untuk berkembang? Sartre percaya bahwa hidup ini tidak datang dengan makna yang sudah jadi. Justru kitalah yang harus menciptakan makna itu sendiri. Dan justru dalam penderitaan dan ketidakpastian itulah kita menemukan kebebasan untuk memilih jalan kita sendiri. Rasa sakit bukan hanya pengalaman yang harus dihindari, tetapi sesuatu yang mendorong kita untuk bertanya lebih dalam. Mengapa kita di sini? Apa yang benar-benar penting dalam hidup ini? Bahkan,
Viktor Frankl, seorang psikiater dan filsuf yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi, menulis bahwa manusia bisa menemukan makna bahkan dalam penderitaan yang paling tak terbayangkan. Dalam bukunya, Man's Search of Meaning, ia berbicara tentang bagaimana dalam situasi yang paling kelam sekalipun, manusia memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana merespon rasa sakit itu. Bukan penderitaan itu sendiri yang menentukan nasib kita, tetapi bagaimana kita memaknai dan meresponnya. Ini membawa kita pada pertanyaan penting. Apakah penderitaan benar-benar bisa menjadi jalan menuju kebahagiaan? Ljudi, pomozite, molim vas, pomozite, još je živ, još ga možete spasiti. Sejenak, mari kita berpikir lebih jauh. Jika kita hidup dalam dunia tanpa penderitaan, di mana semua keinginan kita langsung terpenuhi, di mana tidak ada tantangan, tidak ada kegagalan, apakah kebahagiaan akan tetap terasa manis? Ataukah kita akan merasa hampa, terjebak dalam rutinitas tanpa makna? Mungkin justru kontradiksi inilah yang membentuk esensi kebahagiaan sejati. Kebahagiaan mungkin tidak akan terasa begitu kuat jika tidak ada penderitaan yang mengiringinya. Sama seperti rasa lapar, yang membuat makanan terasa lebih lezat, mungkin justru penderitaan itulah yang membuat kebahagiaan menjadi sesuatu yang layak diperjuangkan. Pada akhirnya, penderitaan adalah bagian tak terpisahkan dari hidup. Bagaimana kita memandangnya, bagaimana kita meresponnya, itulah yang membentuk siapa kita. Bukan berarti kita harus mencari penderitaan, tetapi ketika itu datang, mungkin itu adalah undangan bagi kita untuk tumbuh. Penderitaan bisa jadi pengingat bahwa hidup ini berharga karena tidak sempurna. Setiap luka, setiap kekecewaan memberi kita kesempatan untuk menemukan makna yang lebih dalam. Jadi, apakah rasa sakit penting bagi hidup yang bermakna? Jawabannya mungkin tak pernah hitam putih. Tapi, satu hal yang pasti dalam setiap perjuangan, di balik setiap air mata, dan kesempatan untuk menemukan siapa diri kita sebenarnya dan apa yang benar-benar penting dalam hidup ini. Penderitaan dan kebahagiaan mungkin tampak sebagai dua kutub yang berlawanan, tetapi bisa jadi mereka adalah dua sisi dari koin yang sama. Tanpa salah satu, yang lain mungkin kehilangan maknanya. Jadi, ketika penderitaan datang, apa yang akan kita lakukan? Mungkin disitulah kita bisa mulai menemukan jawabannya. Terima kasih.